Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Sausan Asalwa dengan NIM 231080282. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi dalam mata kuliah perilaku organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian komunikasi. Komunikasi dapat dijelaskan sebagai proses pengiriman dan pemahaman makna dari satu individu ke individu lain. Yang artinya komunikasi bukan sekedar pengiriman pesan, tetapi juga memastikan pesan tersebut dapat dipahami dengan penerima. Di dalam organisasi ini, komunikasi menjadi hal yang sangat penting untuk koordinasi kerja, pengambilan keputusan, dan pembentukan hubungan kerja yang efisien antar anggota organisasi. Selanjutnya, ada fungsi komunikasi dalam organisasi. Nah, ada sejumlah fungsi penting dari komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada fungsi manajemen, yaitu untuk membantu manajer dalam merencanakan, mengatur, memimpin, dan mengontrol aktivitas organisasi. Nah, yang kedua feedback, yaitu yang memberikan timbal balik informasi atas kinerja atau tugas yang telah dilakukan. Yang ketiga ada emotional sharing, yang artinya sebagai sarana untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan sikap di antara anggota. Yang keempat ada persuasion. Nah, itu tuh untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain agar sesuai dengan objektif organisasi. Nah, yang kelima ada information exchange, yaitu tukar-menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang efektif. Nah, selanjutnya ada proses komunikasi. Proses komunikasi ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama ada sender atau pengirim, yaitu pihak yang memiliki ide. Ada pula yang kedua encoding. Nah, itu tuh pengirim mengubah ide menjadi pesan, baik dalam bentuk kata-kata atau tulisan atau simbol. Nah, yang ketiga ada message, yaitu pesan. Nah, isi dari pesan itu yaitu informasi yang disampaikan kepada penerima. Yang keempat ada channel, saluran, yaitu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti lisan, tulisan, atau media digital yang ada di WhatsApp itu. Nah, yang kelima ada decoding, yaitu penerima penafsiran dan memahami pesan yang diterima. Yang keenam ada receiver atau penerima. Nah, itu pihak yang menerima dan memaknai pesan dari pengirim. Yang ketujuh ada noise atau gangguan. Nah, itu faktor yang menghambat komunikasi seperti kebisingan, emosi, atau perbedaan bahasa. Nah, itu menyebabkan komunikasi itu berjalan tidak lancar. Yang terakhir feedback, yaitu umpan balik. Nah, feedback itu tanggapan dari penerima untuk memastikan pesan yang disampaikan itu dipahami dengan benar. Nah, di dalam organisasi juga terdapat saluran komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal mengikuti struktur organisasi, sementara komunikasi informal itu terbentuk secara alami seperti percakapan antara kolega. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang arah komunikasi dalam organisasi. Arah komunikasi dalam organisasi terdiri dari downward communication, upward communication, lateral communication. Nah, downward ini yang artinya komunikasi dari atasan kepada bawahan. Yang kedua, upward communication, yaitu komunikasi dari bawahan kepada atasan. Yang ketiga ada lateral communication, yaitu komunikasi antar rekan kerja dengan posisi yang setara. Maksudnya yang setara itu seperti rekan-rekan yang lainnya yang mempunyai jabatan yang sama. Nah, terdapat juga jaringan komunikasi seperti small group, network, dan grapevine yang merupakan komunikasi informal yang berkembang dalam organisasi. Selanjutnya ada mode komunikasi. Mode komunikasi dalam organisasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada oral communication, yaitu komunikasi lisan seperti rapat, diskusi, presentasi.
yang dilakukan tuh dengan secara lisan ya. Nah, yang kedua ada written communication, yaitu komunikasi tertulis. Contohnya seperti email, laporan, atau memo yang dikirimkan lewat digital. Yang ketiga ada nonverbal communication, yaitu komunikasi tanpa kata, seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau intonasi suara. Nah, ketiga cara ini sering digunakan kebersamaan untuk menambah makna dari pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya ada pemilihan saluran dan penerapan komunikasi persuasif. Nah, saat memilih saluran untuk komunikasi, itu sangat penting untuk memperhatikan kekayaan saluran, yaitu seberapa banyak informasi yang didapat dikomunikasi melalui saluran tersebut. Nah, saluran yang memiliki banyak informasi, umumnya itu lebih efektif untuk pesan yang rumit. Selain itu, terdapat komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan tindakan orang lain. Proses ini bisa terjadi melalui automatic processing atau penerima pesan merespon secara cepat dan spontan tanpa berpikir panjang. Contohnya seperti karyawan langsung setuju dengan arahan atasan karena sudah terbiasa mengikuti perintah. Yang kedua ada controlled processing, yaitu penerima pesan berpikir dan menganalisis dulu sebelum mengambil keputusan. Contohnya seperti karyawan mempertimbangkan terlebih dahulu alasan, manfaat, dan risiko sebelum menyetujui kebijakan baru dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti minat, pengetahuan awal, karakter penerima, serta pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada beberapa kendala dalam komunikasi yang sering muncul meliputi proses menyaring informasi yang kurang. Yang kedua ada perbedaan cara pandang terhadap penerima. Yang ketiga informasi yang terlalu banyak. Yang keempat perasaan emosi yang mempengaruhi pemahaman pesan. Yang kelima perbedaan bahasa atau istilah yang digunakan. Yang keenam kurangnya tanggapan. Yang ketujuh rasa takut untuk berkomunikasi itu. Yang kedelapan yaitu penyampaian informasi yang tidak benar atau mengarang ya. Nah, kendala-kendala ini harus diminimalisir agar komunikasi dapat dilakukan dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi berkaitan erat dengan kepuasan kerja pegawai. Nah, semakin rendah ketidakpuasan dalam komunikasi, maka semakin tinggi kepuasan kerja yang dirasakan. Serta ketidaksesuaian antara pesan lisan dan nonverbal dapat meningkatkan ketidakpastian dan menurunkan kepuasan. Oleh karena itu, pemilihan metode dan cara komunikasi yang tepat sangat penting agar pesan bisa dipahami dengan baik oleh penerima. Demikian presentasi tentang komunikasi dalam perilaku organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.